Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok yang terdiri dari pertama Dwi Indasari, yang kedua Fitri Rahmadani, yang ketiga Nafa Aldia, yang keempat Umi Kalsum, dan yang terakhir saya Wardatul Baido. Kami akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang pendidikan. Pada pasal 5 ayat 5, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Lalu pada pasal 6 ayat 1, setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun mengikuti pendidikan dasar. Yang terakhir, pasal 6 ayat 2, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Garis besar, warga Indonesia wajib mendapatkan pendidikan secara layak. Karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga merupakan pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Tanpa pendidikan, negara akan hancur. Suatu dikatakan maju apabila pendidikan negara tersebut berkembang pesat dan memadai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Ramadhani. Baiklah, saya akan menjelaskan kenapa undang-undang ini harus ada. Yang pertama, untuk mengatur pendidikan. Karena jika undang-undang tidak ada yang mengatur pendidikan, maka tidak bisa meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia lebih bernilai jika memiliki sikap perilaku kesempatan sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Jadi undang-undang tentang pendidikan harus ada karena pendidikan sampai saat ini dianggap sebagai unsur utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan menganyam pendidikan yang layak dan berkualitas yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umi Kalsum. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan bagian dari Fitri Ramadhani, yaitu di poin keempat, mengembangkan minat dan bakat. Pada umumnya, pendidikan sangat penting untuk manusia. Banyak sekali dampak positif yang didapat dari pendidikan seperti pengembangan minat dan bakat. Sejatinya, setiap insan manusia mempunyai bakat mereka masing-masing. Nah, cara mengetahui dan mengembangkannya yaitu melalui pendidikan. Melalui pendidikan tersebut membuat individu lebih aware terhadap bakat yang mereka punya masing-masing. Poin kelima, membentuk watak kepribadian agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, pendidikan yang sangat berperan penting dalam membentuk sebuah watak kepribadian. Karena dalam unsur pendidikan adanya mengatur tingkah laku dan norma kehidupan, bagaimana cara berbicara yang sopan dan berperilaku baik, dan juga menekan angka kriminalitas. Karena adanya sistem pendidikan ini membuat individu lebih terdidik dalam menjalani kehidupan dengan tidak merugikan orang lain dan sekitarnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Indasari. Baiklah, saya Dwi Indasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak jika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tidak ada. Yang pertama itu SDM-nya rendah. SDM di Indonesia akan rendah. Mengapa bisa demikian? Karena sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan. Dengan adanya pendidikan, SDM akan tinggi karena sudah terlatih dari pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua, Indonesia akan menjadi negara yang tertinggal. Maksudnya di sini adalah negara-negara lain itu pendidikannya tinggi.
masih berhubungan dengan poin pertama, jika pendidikan tinggi maka SDM juga akan tinggi, dan jika pendidikan rendah maka SDM juga akan rendah. SDM itu mempengaruhi segala faktor seperti ekonomi, pembangunan, politik, dan sebagainya. Maka dari itu, untuk meningkatkan SDM, pendidikan itu penting agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Indonesia akan menjadi negara miskin. Masih berkaitan juga dengan poin 1 dan poin 2. Hal ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Jika SDM rendah, pembangunan ekonomi akan sulit dibangun. Jika ekonomi sulit dibangun, maka negara akan menjadi miskin. Maka dari itu pendidikan sangat penting. Selanjutnya poin 4 dan 5 akan dibahas oleh Nafa Aldia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dwi. Yang keempat yaitu tidak memiliki cita-cita. Maksudnya di sini yaitu mereka tidak memiliki cita-cita karena pendidikan di Indonesia tidak terlaksana dengan baik. Apabila undang-undang tersebut tidak dilaksanakan, oleh sebab itu masing-masing individu tidak bisa mengejar cita-cita yang mereka inginkan. Indonesia bakalan kekurangan orang-orang yang berilmu. Yang terakhir yaitu penghasilan negara rendah. Maksudnya di sini yaitu apabila tidak ada pendidikan di Indonesia, maka individu tidak dapat menuntut ilmu dengan baik, dan lapangan pekerjaan pasti harus memiliki syarat pendidikan. Oleh karena itu, Indonesia kekurangan orang-orang yang berilmu. Dengan adanya orang yang berilmu, maka akan bisa membantu perekonomian negara. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh Umi Kalsum. Baiklah, kesimpulan dari presentasi ini yaitu pentingnya sebuah pendidikan di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini membuat masyarakat lebih sadar untuk belajar dan memahami suatu ilmu pengetahuan, dan juga bisa membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih maju. Selain itu, pendidikan ini juga banyak dampak positif yang didapat dari pendidikan yang telah diajarkan para pendidik. Sekianlah presentasi dari kami. Selamat sore dan salam sejahtera.